Sudahlah ya, Anda pahamin aja lah. Saya bisa baca Anda kok, gampang pelaku Anda itu. Bagaimana mau perayaan 7 Agustus kok di IKN-nya diundang artis? Nah ini mau apa? Mau main-main atau apa? Jadi udahlah, IKN aja udah nggak benar prosesnya. Tolong cek kapan IKN direncanakan, bagaimana Bappenas, anggarannya dari mana. Jadi Jokowi udah menjelang ajal jabatannya ini, mudah-mudahan segera dikerangkeng, makin mempercepat upaya proses perusakan. Jadi sedang buru-buru dia mempercepat proses perusakan, ngaco beloknya ditambah lagi, dan tunggu aja selesai akhir waktu ataupun turunkan di tengah-tengah, kerangkeng menunggu Anda. Tunggu aja, masalah waktu aja kok. Anda nggak usah lari kemana-mana. Yang paling aman Anda lari ke RRC sana, lari silakan. Untuk Anda aman, nah ganti lagi nama Jokowi itu, yang nggak usah balik lagi silakan. Nambahin berapa miliar channel 1 nggak apa-apa. Nah putra Anda yang namanya Kaisang, tahu diri lah. Kaisang anak kemarin sore, tahu diri lah. Anda tuh hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita ketemu lagi setelah agak lama kita nggak tampil di podcast ini. Kali ini saya akan berbicara mengenai omongannya, cangkemnya dari Kepala Ketua BPIP Profesor Yudian soal jilbab. Ini menggambarkan makin jelas yang namanya Yudian itu ya PKI gaya baru itu udah mulai berani test the water. Kalau gue bikin begini gimana reaksinya? Yang namanya Jokowi lebih cerdas. Ini berbahaya kalau sekarang udah mulai tampil. Apalagi dia sudah jelang lengser. Jadi dia bilang nggak apa-apa, terus saja. Memang kalau ngomong mikir Jokowi lebih hati-hati lah. Yang satu nih ya ngerasa jago aja lah. Saya nggak tahu profesor apa, tapi soal ginian kurang paham. Saya berani pastikan SQ-nya Yudian ini jongkok. Itu bidang saya, sumber dalam, saya ngerjakan, saya praktekkan. Dari cara dia ngomong aja ketahuan SQ-nya jongkok. Tolong Bro Yudian, profesor Anda tuh cuma urusannya di IQ. Untuk catatan Anda ya, supaya Anda paham, kontribusi IQ, kecerdasan intelektual Anda terhadap kualitas perilaku Anda itu maksimal 10%. Maksimal 20%. Sisanya minimal 80% itu ditentukan oleh kualitas SQ dan EQ, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Dari minimal 80% itu kontribusi kecerdasan spiritual minimal 60%. Jadi kalau semua 100%, maka kontribusi dari kecerdasan spiritual terhadap perilaku itu mayoritas, hampir 50%. Atau lebih dari 50%. Jadi tolong Anda pahami. Jadi ilmu sekolah Anda gelar profesor itu cuman terbatas pada kecerdasan intelektual, kualitas Anda nggak diukur dari situ. Itu kontribusinya kecil. Nah, kalau saya membaca dari apa yang Anda sampaikan, ya saya cuma bilang pendek. Anda menunjukkan Anda PKI gaya baru dan SQ Anda jongkok. Mau ngomong secara ilmiah debat boleh, saya praktisi. Saya mantan dosen, PNS, tapi saya praktisi. Saya bukan ilmuwan. Saya ngerjakan begini-ginian, saya punya cita, saya praktekkan dan saya pakai, dan orang merasakan manfaatnya. Anda nggak suka, kita ketemu, kita ngomong. Saya akan buktikan bahwa SQ Anda jongkok. Itu aja ya. Rasa Anda tuh udah PKI mana ada spiritual intelligence, nggak penting buat dia. Itu aja, tolong dicatat. Saya tantang Anda ngomong di publik, silakan. Apa bidang Anda, tapi tolong catat. Ilmu akademis atau nilai-nilai ilmu akademis Anda itu ilmu
ilmu yang Anda kuasain dan gelar profesor itu maksimal kontribusi terhadap kelakuan atau kualitas perilaku Anda maksimal 20% maksimal. Kalau dia positif. Kalau dia negatif pun maksimal 20%. Nah, kalau SQ jongkok kayak Anda, ya jadi yang 20% bisa jadi 100%. Tolong catat aja, biar Anda belajar lah ya. Saya nggak tahu bidang kompetensi Anda apa, dengan guru besar Anda apa, Anda pindah ke BPP aja udah ngomongnya udah ngaco. Ngomong Pancasila aja Anda nggak ngerti apa itu dasar negara. Belajarlah, nanti saya ajarin gampang lagi kan. Sekali praktisi diajarin sama mengajarin Anda supaya tahu apa itu Pancasila. Ada yang bilang oh, Pancasila bukan dasar negara. Belajarlah organisasi itu. Ada ilmunya namanya teori organisasi. Ada ilmu namanya budaya organisasi. Belajarlah. Itu jelas semuanya di sana. Terima kasih untuk rekan-rekan Anda yang menyimak video ini. Catat saya kelakuan dia itu. Ke Jokowi Rubuh dalam waktu 2 bulan ini. Catat namanya, dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya itu. Saya akan sampaikan sebagai award mengenai IKN, khususnya mengenai perayaan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus di IKN. Ini konyolnya nauzubillah min dzalik, kalau saya nggak bilang gobloknya ini, dan yang lebih menyedihkan orang diem aja gitu. Kalau DPR ngerti saya kenapa menang wae. Ya, Saudara Puan kan udah disandera suaminya, mana berani bunyi? Tahu saya. Jadi kalau dia bunyi dibuka tuh kasus BTS suaminya. Itu yang dilakukan Jokowi. Jadi menang-menang wae lah. Anda coba bayangin perayaan 17 Agustus di IKN yang ngundang artis-artis itu duit dari mana? Bayangin nggak orang makan susah. Ini sekian miliar. KSP-nya yang judul namanya M itu ngomong kalau buat beginian nggak ada mahal, nggak ada murah, kata gitulah, nggak ada hitung-hitungan duit. Lah kalau dipakainya bener iya, kalau dipakai buat jor-joran yang nggak keruan ngaco, nggak ada hitung-hitungan. Udahlah ya Bro M, Anda ngomong hati-hati lah. Anda ambil S3 di UI, saya hadir lagi Anda ngajarin ngomong apa setelah Anda menjadi ketua iluni itu udahlah ya Anda pahamin aja lah. Saya bisa baca Anda kok, gampang kelakuan Anda itu. Bagaimana mau perayaan 7 Agustus kok di IKN ya diundang artis? Nah ini mau apa? Mau main-main atau apa? Jadi udahlah, IKN aja udah nggak benar prosesnya. Tolong cek kapan IKN direncanakan, bagaimana Bappenas, anggarannya dari mana. Jadi Jokowi udah menjelang ajal jabatannya ini, mudah-mudahan segera dikerangkeng. Makin mempercepat upaya proses perusakan. Jadi sedang buru-buru dia mempercepat proses perusakan, ngaco beloknya ditambah lagi, dan tunggu aja selesai akhir waktu ataupun turunkan di tengah-tengah, kerangkeng menunggu Anda. Tunggu aja. Masalah waktu aja kok, Anda nggak usah lari kemana-mana. Yang paling aman Anda lari ke RRC sana, lari silakan. Itu Anda aman. Nah ganti lagi nama Jokowi itu yang nggak usah balik lagi ya, silakan nambahin berapa miliar dan satu nggak apa-apa. Nah putra Anda yang namanya Kaisang, tahu diri lah. Kaisang anak kemarin sore, tahu diri lah. Anda tuh hebatnya apa? Anda bisa karena Anda anak presiden didukung bapak Anda, sama kayak Gibran. Pasang nama Kaisang mau jadi atas sih Anda. Lihat kan generasi muda Anda yang lain tuh jauh yang lebih pintar dari Anda, yang layak, punya hak segala macam. Jangan hanya karena KKN, karena Anda dipaksa dalam tanda petik, karena ayah Anda presiden sekarang udah mau lengser. Tahu diri lah ya. Kalau Gibran udah sakit namanya itu. Jadi Kaisang Anda jangan kebawa jelek lagi, jangan ikut-ikutan ya. Dan juga untuk Bro menantu yang di Medan sana, kasus nikel, Anda siap-siap aja. Anda udah dicatat, tunggu aja waktunya. Anda harus tanggung jawab dan Anda akan dikerangkeng. Jadi Jokowi akan dikerangkeng beserta anak dan menantu yang terlibat. Siap-siap aja, inilah kualitas Anda sekeluarga. Jadi Anda jangan ini, maaf sekali saya sampaikan, saya kenal betul pribadi Jokowi kayak apa. Tahu saya. Dia lihai, yes. Berpikir strategis nggak ada, tapi lihai, yes. Cerdik, ya. Interpersonal approach-nya hebat. Jadi itu aja yang saya tahu.
tapi artinya kecil. Berlindung, kalau nggak yakin benar nggak berani ngomong dia. Itu aja tolong dicatat kembali, IKN maksudnya apa, undang artis ke sana, perayaan apa, buang-buang duit, terus ngebangun bangunan yang nggak jelas mau kemana urusannya, pindah ibu kota kayak mindahin meja di tempat Anda kerja jadi tukang kayu kali ya. Tolong belajar sedikit, pakai planning yang namanya. Kalau nggak ada rencana itu mendadak instan reaktif kualitas kayak Anda itu. Tapi nggak heran saya, karena tujuan Anda bukan nggak ngerti kok. Anda mau ngerusak Republik ini, membuka pintu buat RRC masuk menginvasi secara teritorial, itu aja lah. Karena Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Kalau nggak ngaku silakan, saya tahu Anda PKI Gaya Baru. Siapa tuh otak di belakang tim Anda itu? PRD siapa itu main di belakang Anda? Link ke Cina-nya bagaimana? Karena PKI baru jauh dan padahal langsung tiba kembali komunis gaya baru dari RRC di Cina sana. Jadi sana nyetel, yang atur, sini yang ngerjain. Jadi Anda adalah perwakilan dari Cina di sini dan LBP sebagai gubernur jenderalnya untuk membuka pintu masukin Cina RRC invasi teritorial di Kalimantan agar bisa menguasai daerah tersebut. Tolong dipahami, jangan bercanda, jangan mau dialihkan dengan masalah demokrasi lah yang diangkat, masalah Undang-Undang Dasar 45 lah yang diangkat. Kita ke bawah arus aja gitu. Ada yang angkat. Saya akan ngomong ulang-ulang, ini adalah PKI Gaya Baru. Teman-teman dari Purnawirawan TNI sepakat dan memahami dan sangat melihat hal ini. Dan saya yakin teman-teman dari TNI juga melihat ini. Tapi kalau yang non-TNI kok sebagian lain masih tidak melihat ini. Kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau belum kebentur di mukanya, dia belum nganggap ini benar ada. Karena otaknya masih bilang PKI ya kayak zaman dulu. Mana PKI? Nggak ingat, nggak paham apa ini maksudnya gaya baru itu. Gaya baru nggak muncul ke permukaan, tetapi dia pakai orang-orang lain yang non-PKI dipapari, atau kalau PKI disusupkan untuk merusak. Dua sasarannya, umat Islam dan TNI. Lihat aja. Jadi yang disusupkan, contoh, yang nyusup ke Pak Prabowo itu siapa? Ya itu PKI baru nyusup. Yang lain mapari. Bekas Pangdam dulu, Pangdam Jaya, sama Kapolda Jaya itu disusup itu. Dia bukan PKI, tapi dipapari oleh PKI baru. Yang lain-lain juga kira-kira gitu. Menteri Agama kira-kira begitu. Yakut, ya udahlah. Dana haji, dana ini kok bukan PKI apa? Makanya dipanggil ke sana, nggak heran saya. Lapor sama Jokowi, diarahkan lagi. Anda nggak ngerti. Jadi Bro Yakut, Menteri Agama, kita ngomong, UIUT undang Anda atau siap kita ke tempat Anda. Bikin konferensi pers, kita ngomong di publik. Kalau Anda emang betul-betul, Anda benar, kita lihat. Terima kasih masyarakat, rekan-rekan yang ngikutin video ini, pahami. Yang dipasang untuk merusak adalah Mendikbud, Menteri Agama, kudeta konstitusional, instansi hukum dikendalikan, terus apalagi satu menteri lagi, Menteri Kesehatan. Itulah tiga yang ujung tombaknya kelihatan. Dengerin aja kalau tiga orang tuh ngomong, kalau bukan ngaco apa namanya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.